Kembali di News Hour, meski mencatat angka kesembuhan yang cukup impresif setiap harinya, jumlah penambahan pasien positif COVID-19 di Jawa Timur juga terus bertambah setiap hari. Jumlah kematian akibat COVID-19 di Jawa Timur juga masih yang tertinggi se-Indonesia. Hingga hari ini jumlah total kasus positif COVID-19 Jawa Timur bertambah menjadi lebih dari 79.000 orang. Dari jumlah itu hampir 68.000 diantaranya dinyatakan sudah sembuh. Meski rata-rata jumlah kesembuhan per hari mencapai 500-an, tetapi jumlah penambahan pasien positif juga berada di angka yang sama, 500-an orang setiap hari. Hal ini membuat daya tampung di rumah sakit di Jawa Timur menjadi berkurang. Data Satgas COVID-19 Jawa Timur menyebutkan saat ini kapasitas perawatan pasien COVID-19 sudah mencapai 60 hingga 70% di setiap rumah sakit, naik 2 kali lipat dari bulan November yang masih 30 hingga 40%. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami koresponden CNN Indonesia Rangga Umara di Surabaya, Jawa Timur. Selamat siang Rangga, ini bagaimana penerapan prokes di sana? Apakah masih berjalan dengan baik? Ya, selamat siang Rizky. Rizky, penerapan protokol kesehatan ini memang menjadi isu ya yang sampai sekarang ini masih cukup mengkhawatirkan. Ini disampaikan bahkan juga oleh sejumlah dokter, sejumlah epidemiolog dan beberapa pihak yang terkait juga bahwa mengatakan khusus di Jawa Timur ini penerapan protokol kesehatan ini sudah mulai mengalami pengenduran. Ada ketidakdisiplinan yang mulai menggejala di banyak masyarakat khususnya di Jawa Timur, termasuk juga di kota-kota yang sekarang ini sudah menjadi epicentrum baru bagi penyebaran COVID-19. Kita ketahui dahulu kota-kota besar saja yang menjadi epicentrum, tapi sekarang sudah menyebar, sudah spread ke hampir ke semua wilayah dengan total daerah zona merah yang sekarang sudah mencapai 26 kabupaten kota. Ini menunjukkan memang betapa kemudian isu ketidakdisiplinan itu protokol kesehatan ini masih sangat mengkhawatirkan. Salah satu yang paling real saja adalah kemudian di kota Surabaya. Ada beberapa hotel yang kemudian sudah melaksanakan pesta pernikahan. Saya melihat sendiri bahkan di sebuah hotel dalam 2 hari ada 2 acara pernikahan yang dilakukan. Ini dengan angka pengunjungnya atau pesertanya itu di atas 100 orang. Padahal kita tahu peraturan wali kota itu menyiratkan atau mensyaratkan maksimal 30% bagi penerapan acara-acara pernikahan ataupun pesta-pesta yang lain. Di beberapa tempat, di tempat-tempat mal, kemudian di beberapa lokasi-lokasi tempat keramaian juga sudah mulai ramai. Memang semuanya memakai masker, tapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana sikap mereka pada saat mereka di dalam. Apakah kemudian jaga jaraknya terpenuhi, apakah kemudian mereka tetap memakai masker atau tidak. Nah, yang paling bisa kita lihat bagaimana penerapan protokol kesehatan yang relatif tidak bisa berjalan di Jawa Timur ini adalah tingginya kenaikan jumlah kasus positif. Memang betul seperti kata Anda, ada jumlah kesembuhan yang cukup impresif, tetapi nyatanya itu juga tingkat pertambahan pasien baru setiap harinya juga sangat tinggi, hampir 500-an orang setiap harinya secara rata-rata, Rizky. Bahkan juga kemarin pada tanggal 24 Desember saja, ini mencatat tingkat kenaikan yang cukup banyak, mencapai 744 hanya dalam waktu 1 hari saja. Ini membuat kemudian daya tampung rumah sakit menjadi sangat berkurang. Anda sudah menyampaikan sekarang sudah ada 60 hingga 70% rata-rata ketersediaan bed atau bed occupancy rate di Jawa Timur yang sudah hampir mendekati 100%. Di sini di rumah sakit lapangan ini totalnya kapasitas 350 bed. Sekarang ini sudah terisi 235. Ini sudah menurun. Tadi ada sekitar 248 jumlah kapasitas yang sudah digunakan dari sekitar 350 bed yang ada di lokasi sini. Jadi memang rumah sakit terus-terusan berkejaran dengan jumlah pasien yang terus bertambah. Saya sudah bersama dengan penanggung jawab rumah sakit lapangan, Dr. Nalendra Iswara. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Mas. Ya, dokter, memang jumlah pasien sembuh bertambah, tetapi pasien baru juga relatif bertambah. Anda tadi menyebutkan saat kita ngobrol tadi, dokter, jumlahnya jauh lebih besar daripada pasien sembuh. Jumlah yang datang, yang sakit, itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah pasien yang pulang.
Kemarin kita sudah memulangkan 76 pasien. Hari ini kita sudah memulangkan hampir 41 pasien. Rata-rata kita sudah memulangkan sekian. Tapi pasien kita ya sudah beberapa hari terakhir naik terus. Kemarin 312, tadi 318 kemarin, tadi 278. Tetapi kita akan kita tingkatkan karena 2 hari berturut-turut sudah di atas 315. Hampir sesuai dengan kapasitas sendiri. Kapasitasnya hampir terpenuhi, hampir 85% terisi bor. Nah ini yang sungguh mengkhawatirkan. Sehingga kita pada saat tanggal 24 kita ambil keputusan juga. Akhirnya adalah persyaratan yang bisa kita terima di sini. Pasien akhirnya pertama adalah pasien yang tanpa gejala, kita harapkan isolasi mandiri. Tidak di rumah sakit. Tidak di rumah sakit ini. Tetapi adalah kalau pasien tanpa gejala tapi hasil dari swab PCR-nya di bawah 15, itu baru kita terima. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila pasien yang OTG tapi dia punya komorbid, itu yang kita terima. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pasien-pasien yang bergejala ringan dan sedang. Ini yang kita utamakan. Harapan kita adalah angka mortalitas, angka kematiannya bisa kita turunkan sehingga tidak sampai terjadi kasus-kasus yang ringan sedang ini menjadi lebih berat sehingga kita bisa tangani. Karena kuncinya di sini adalah monitoring. Monitoring yang ketat, hasilnya outcome-nya sungguh luar biasa. Kita di sini angka kematiannya 0. Sekarang rumah sakit lapangan juga menerima pasien-pasien dengan komorbid ya, antara ringan dan sedang atau sedang menuju ke berat. Nah, apakah kemudian ada artinya SDM, fasilitas, kemudian peralatan, equipment juga harus lebih disiapkan untuk itu. Sudah siapkah Pak Mas? Kita sudah menyiapkan sebenarnya, tapi sebenarnya kalau kita di sini ICU sama HCU sifatnya adalah temporer. Karena kasusnya cukup banyak, kasus yang sedang. Ini harus kita waspadai akan jatuh ke dalam kondisi yang berat. Peralatan memang kita punya, seperti high flow nasal kanul, itu sudah kita gunakan, kita dapat bantuan, 5-5-nya kita gunakan semuanya, dan itu sangat membantu. Dan kita juga menyiapkan, pertama kapasitasnya dulu, kita akan menjadi target kita 500 tempat tidur. Sekarang sudah 370 tempat tidur kita sudah siapkan. Yang kedua adalah sarana daripada lagi memperbaiki sarana listrik dan sarana air serta MCK-nya. Supaya nanti pada saat pasien jumlahnya di atas hampir mendekati 500 kita sudah siap semuanya. Dan untuk kasus sedang, ringan sedang nanti dalam jatuhkan, karena apa? Karena kita selama ini pada saat kita kondisi berat ternyata di rumah sakit rujukan rumah sakit COVID itu penuh. Sehingga kita harus menyiapkan di sini yang sifatnya sementara untuk menanggulangi jangan sampai kondisi pasien jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat lagi. Sehingga di sini kita siapkan nantinya sifatnya sementara untuk mempertahankan kondisi pasien. Sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk lagi. Tidak saat pasien menunggu untuk masuk ke rumah sakit rujukan, dia masih dalam kondisi bisa hidup begitu. Ya, itu target kita. Yang penting bagaimana pasien itu akhirnya survive. Sehingga tidak sampai jatuh ke dalam angka kematian. Dok, terakhir dok, selama ini kita tahu dari mulai akhir Oktober sampai ke November itu terus meningkat, mengalami peningkatan hampir seluruh daerah termasuk di Jawa Timur. Analisa Anda melihat itu apa faktor paling dominan? Kita jelas ya, libur panjang di bulan Oktober pasti berdampaknya adalah di awal November sampai pertengahan November. Terus banyak kerumunan setelah peristiwa demokrasi juga seperti itu, pilkada. Itu kan juga banyak kerumunan yang kita pikirkan memang luar biasa kenaikannya. Yang awal kita cuma 50 jadi 200, mungkin libur panjang. Tapi setelah itu luar biasa naik terus sampai di atas 300. Dan kita sampai hari ini tadi 278 karena kemarinnya sudah kita seleksi benar pasien-pasien
yang datang kemari adalah kondisi yang memang seperti yang telah saya sampaikan tadi. Ya, baik, terima kasih Dokter Nalendra atas informasinya. Sama-sama, Sehat-sehat Mas. terus dok, dan Amin, salam amin. buat kawan-kawan tenaga Ya, kesehatan sama-sama. untuk tetap sehat. Terima Yo, kasih banyak juga. dokter. Ya, Rizky, kita ketahui bersama ya seperti tadi disampaikan Dokter Nalendra terus-menerus mengalami peningkatan jumlah pasien positif di Jawa Timur ini meskipun jumlah kesembuhannya juga cukup tinggi. Nah, bagaimana kemudian solusinya? Saat Gubernur Khofifah Indar Parawansa ini sudah menambah 18 rumah sakit rujukan baru sehingga total rumah sakit rujukan di Jawa Timur ini mencapai 145 buah. Ini sudah termasuk dengan rumah sakit lapangan yang ada di sini di Kota Surabaya dan 2 rumah sakit lapangan baru yang sekitar 2-3 hari yang lalu baru saja beroperasi yaitu di Malang dan Jember. Tetapi memang sekali lagi Rizky terus berkejaran antara angka kesembuhan bahkan angka penambahan terus semakin tinggi dengan jumlah kita bisa lihat dari total 350 contoh kasus saja total 350 bed yang tersedia di rumah sakit lapangan ini sekarang sudah mencapai 235 yang terisi sudah lebih mungkin sekitar 85% lagi. Kita bisa bayangkan jika kemudian tidak ada penerapan protokol kesehatannya lebih ketat, kemudian bagaimana masyarakat bisa abai dan kemudian relaksasi terus saja diberikan, itu kita bisa khawatirkan bahwa mungkin fasilitas-fasilitas kesehatan di Jawa Timur ini akan kolaps, tetapi kita tidak berharap itu terjadi. Rizky. Baik, Rangga Umara melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.